Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota yang pertama Maya Anggraini, yang kedua Irfan Fatoni, dan yang ketiga Nadia Zulfa Cleveriana akan menjelaskan materi tentang fertilisasi, implantasi, dan kehamilan kembar. Fertilisasi merupakan kelanjutan dari proses konsepsi, yaitu sperma bertemu dengan ovum, terjadi penyatuan sperma dan ovum, sampai dengan terjadi perubahan fisik dan kimiawi ovum sperma hingga menjadi buah kehamilan. Fertilisasi berlangsung di ampula, sepertiga bagian luar, tuba uterina. Bila sebuah sperma berhasil menembus membran yang mengelilingi ovum, baik sperma maupun ovum akan berada di dalam membran dan membran tidak lagi dapat ditembus oleh sperma lain. Fase-fase dalam konsepsi sampai dengan fertilisasi. 1. Sperma masuk vagina. Sperma diejakulasikan di fornix vagina saat koitus, menuju ke ampula tuba sebagai tempat fertilisasi. 2. Proses kapasitasi. Sperma mengalami perubahan biokimiawi agar lebih kuat untuk mencapai ampula tuba. 3. Reaksi akromosom. Sperma mengadakan pengeluaran cairan hyaluronidase dan tripsin agar bisa menembus lapisan oosit atau ovum. 4. Sperma memasuki zona pellucida dan corona radiat. Zat yang dikeluarkan melalui reaksi akromosom akan mengencerkan corona radiat dan zona pellucida. 5. Reaksi granula kortikal. Granula kortikal merupakan sel-sel granulose yang berada di sekitar oosit yang akan menutup setelah satu buah sperma masuk ke dalam oosit, sehingga mencegah sperma yang lain untuk masuk. 6. Fertilisasi. Kepala sperma membesar dan inti sel sperma membentuk pronukleus pria. Inti sel ovum membentuk pronukleus wanita. Kedua pronukleus berfusi, lalu bersatu dan membentuk zigot yang terdiri atas bahan genetik dari wanita dan pria. Dalam beberapa jam setelah konsepsi, mulailah terjadi proses pembelahan zigot. Terjadi pembelahan selanjutnya akan berjalan dengan lancar, dan akhirnya dalam waktu 3 hari terbentuk suatu kelompok sel-sel yang sama besarnya, disebut morula. Kemudian morula berubah menjadi blastula. Implantasi atau nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Proses pertama, blastula diselubungi oleh suatu simpai, disebut trofoblast, yang mampu menghancurkan atau mencairkan jaringan. Saat blastula mencapai rongga rahim, jaringan endometrium berada dalam fase sekresi. Blastula dengan bagian yang berisi massa sel dalam atau inner cell mass akan mudah masuk ke dalam desi 2, menyebabkan luka kecil. Oleh karena itu, kadang-kadang pada saat nidasi terjadi sedikit perdarahan akibat luka desi 2 yang disebut dengan tanda Hartmann. Bila nidasi telah terjadi, dimulailah diferensiasi sel-sel blastula. Sel-sel lebih kecil yang terletak dekat ruang exocoeloma membentuk endotherm dan Yolk-sac. Sedangkan sel-sel yang lebih besar menjadi endotherm dan membentuk ruang amnion. Kemudian terbentuklah suatu lempeng embrional di antara amnion dan Yolk-sac. Sel-sel trofoblast mesodermal yang tumbuh di sekitar muniga akan melapisi bagian dalam trofoblast, sehingga terbentuklah sekat korionik yang kelak menjadi korion. Sel-sel trofoblast tumbuh menjadi 2 lapisan, yaitu cititrofoblast atau sebelah dalam dan citiotrofoblast atau sebelah luar. Villi choriolis
yang berhubungan dengan desi2 basalis tumbuh bercabang-cabang dan disebut sebagai chorion frondosum. Sedangkan yang berhubungan dengan desi2 capsularis atau chorion leaf kurang mendapat makanan sehingga akhirnya menghilang. Dalam peringkat nidasi trophoblast dihasilkan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Ya, untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut. Ovum memerlukan waktu 4-5 hari untuk mencapai rahim, tetapi hanya dapat dibuahi paling baik pada 6-12 jam pertama. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Setelah ovulasi, sel telur ditangkap oleh infundibulum dan segera menuju ke tuba falopi. Di saluran inilah terjadi pembuahan. Jumlah sperma yang ditampung sekitar 200-300 juta. Namun, biasanya hanya satu sperma yang mampu membuahi sel telur. Fertilisasi antara sel telur dan sperma menghasilkan zigot. Pada hari keempat, zigot sudah menjadi segumpal sel atau morula. Pada hari ketujuh, gumpalan sel tersebut sudah tersusun menjadi selapis sel yang mengelilingi suatu ruangan yang berisi sekelompok sel di dalamnya atau blastula. Lapisan sel bagian luar akan berkembang menjadi ari-ari atau plasenta dan selaput janin. Sedangkan kelompok kecil bagian dalam akan tumbuh menjadi janin. Zigot akan terus bergerak dari saluran telur ke uterus. Sejalan dengan waktu, zigot mengalami pembelahan sel. Setelah sampai di rahim, gumpalan sel tersebut akan melekat pada selaput lendir rahim dan mulai membenamkan dirinya di dalam selaput lendir atau nidasi. Zigot yang telah berada di rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Kehamilan kembar atau kehamilan multiple merupakan suatu kehamilan dengan janin lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jenis kehamilan kembar, kehamilan monozigotik, merupakan kehamilan ganda yang berasal dari satu ovum yang dibuahi dan membelah secara dini hingga membentuk 2 embrio yang sama. Kehamilan ini juga disebut hamil kembar identik atau hamil kembar homolog atau hamil kembar uniovuler karena berasal dari satu ovum. Kehamilan dizigotik merupakan kehamilan ganda yang berasal dari 2 atau lebih ovum yang telah dibuahi. Sebagian besar kehamilan ganda adalah dizigotik atau kehamilan kembar fraternal. Jenis kehamilan sama. 2. Rupanya sama, seperti bayangan. 3. Golongan darah sama, cap kaki dan tangan sama. 4. Sebagian hamil ganda dalam bentuk 2 amnion, 2 chorion, 2 plasenta. 2 amnion, 2 chorion, 1 plasenta. 2 amnion, 1 chorion, 1 plasenta. Pada kembar monozigotik dapat terjadi kelainan pertumbuhan seperti kembar siam. Insiden kelainan malformasi tinggi pada kehamilan ganda monozigotik. Ciri-ciri dari kehamilan dizigotik adalah 1. Jenis kehamilan dapat sama atau berbeda. 2. Persamaan seperti adik kakak. 3. Golongan darah tidak sama. 4. Cap tangan dan kaki tidak sama. 5. Sebagian hamil ganda dalam bentuk 2 amnion, 2 chorion, 2 plasenta. 2 amnion, 2 chorion, 1 plasenta. Faktor yang mempengaruhi pembentukan janin kembar antara lain: yang pertama, ras. Dalam suatu komunitas di pedesaan Nigeria, Knox dan Mole pada tahun 1960 mendapatkan bahwa persalinan kembar dijumpai pada 1 dari tiap 20 kelahiran. Perbedaan mencolok dalam frekuensi kembar ini mungkin merupakan akibat
dari variasi rasial kadar follicle stimulating hormone atau FSH. Yang kedua, hereditas. Sebagai penentu terjadinya kehamilan kembar, riwayat keluarga dari pihak ibu jauh lebih penting dari riwayat ayahnya. Dalam penelitian terhadap 4.000 catatan genealogis, White dan Weissach 1964 mendapatkan bahwa wanita yang merupakan kembar disigot melahirkan bayi kembar dengan frekuensi 1 set per 58 kelahiran. Sedangkan wanita yang bukan kembar, tetapi suaminya merupakan kembar disigot, melahirkan bayi kembar dengan frekuensi 1 set per 116 kehamilan. Yang ketiga, faktor gizi. Nylander 1971 menunjukkan peningkatan derajat yang jelas dalam pembentukan janin kembar setara dengan status gizi yang lebih tinggi tercermin pada ukuran ibu. Wanita yang lebih tinggi dan lebih berat memperlihatkan angka kembar 25-30% lebih tinggi daripada wanita pendek yang kekurangan gizi. McGillivray tahun 1986 juga mendapatkan bahwa kembar disigot lebih sering dijumpai pada wanita besar dan tinggi daripada wanita kecil. Yang keempat, gonadotropin hipofisis. Faktor umum yang mengaitkan ras, usia, berat, dan fertilitas dengan kehamilan multijanin mungkin adalah kadar FSH. Teori ini didukung oleh fakta bahwa peningkatan fekunditas dan angka kembar disigot yang lebih tinggi dilaporkan pada wanita yang mengandung dalam 1 bulan setelah menghentikan kontrasepsi oral, tetapi tidak selama berbulan-bulan selanjutnya. Yang kelima, terapi infertilitas. Induksi ovulasi dengan FSH plus gonadotropin chorionic atau clomiphene citrate sangat meningkatkan kemungkinan ovulasi multiple. Insiden gestasi multijanin setelah terapi gonadotropin konvensional adalah 16-40%, 75%-nya kembar 2. Yang keenam, assisted reproductive technology. Teknik-teknik ini dirancang untuk meningkatkan kemungkinan hamil, tetapi teknik-teknik ini juga meningkatkan kemungkinan gestasi multijanin. Secara umum, dengan IVF atau bayi tabung, semakin banyak jumlah mudiga atau embrio yang dipindahkan, semakin besar risiko janin kembar 2 atau multiple. Komplikasi kehamilan kembar. 1. Kehamilan kembar bertanggung jawab untuk 10% dari semua kematian perinatal. 2. Kelahiran preterm meningkatkan sejalan dengan bertambahnya jumlah janin. Lama kehamilan rata-rata adalah 40 minggu pada kehamilan tunggal, 37 minggu pada kehamilan kembar 2, 37 minggu pada kehamilan kembar 3, dan 29 minggu pada kehamilan kembar 4. 3. Ketuban pecah dini saat preterm terjadi pada 10-20% dari kehamilan kembar. 4. Ketidaksesuaian pertambahan janin atau didefinisikan sebagai perbedaan taksiran berat janin lebih dari 25% antara janin-janin tersebut terjadi pada 5-15% kembar 2 dan 30% kembar 3. 5. Kematian intrauterin salah satu bayi kembar. 6. Kejadian polyhydramnion atau oligohydramnion kembar terjadi akibat ketidakseimbangan aliran darah dari bayi kembar donor ke kembar penerima. 7. Sindrom kembar terperangkap adalah diagnosis melalui USG untuk keberadaan oligohydramnion parah pada janin yang terkena dan yang terlihat seolah-olah dikemas secara vakum di dalam selaput ketubannya. 8. Perfusi arteri balik pada kehamilan kembar atau twin reserve arterial perfusion (TRAP) merupakan komplikasi yang jarang ditemukan pada kembar monozigotik. 1 dari 35.000 kelahiran.
ketika komunikasi vaskuler dalam tali pusat atau plasenta menyebabkan darah mengalir secara retrograd dari satu kembar ke arteri tali pusat kembarannya sebelum kembali ke plasenta. 9. Lilitan tali pusat mungkin terjadi hingga 70% dari kehamilan monokrotik atau monoamniotik dan bertanggung jawab untuk lebih dari 50% mortalitas perinatal dalam subkelompok ini. At 13 weeks, they've started to look more human. Their eyes have moved together, and their heads are in better proportion to the rest of their bodies. At the end of the first trimester, most pregnant women will have their first ultrasound. The ultrasound sonographer checks for basic signs of normal development. So here's your babies in 4D, and as we can see, they're identical. The sonographer sees a single placenta, a sure sign that the twins are identical. You can see here a single placenta, like a T-section, which proves that you're having identical twins. So when would you see them start interacting or reacting against each other? You can see them almost sort of moving. From now on, the mother will be closely monitored. Twin pregnancies carry a higher risk of premature births. Immature development of lungs and organs can lead to complications. These complications also make natural childbirth more dangerous. So, twins are about 50% more likely to be born by cesarean section than single babies. Penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.